فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Di antara firman Allah akan hal ini, misalnya Allah mengatakan La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama orang yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah, ya, a'zamu darajah, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Tetapi wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surganya berbeda. Ini dalil bahwasanya ya ada Fatu Makkah. Di situ sahabat terbagi dua. Ada sahabat yang berinfak berjihad sebelum Fatu Makkah lebih tinggi derajatnya daripada sahabat yang berinfak setelah Fatu Makkah dan berjihad setelah Fatu Makkah. Contoh lagi ketika Allah berfirman tentang penghuni surga, Allah sebutkan dua tingkatan, ya. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan. Allah mengatakan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dua surga, ya. Kemudian Allah menyebutkan di antara sifat surga tersebut fihima 'ainani tajriyan, maka di situ ada dua mata air yang mengeluarkan air mengalir. Setelah itu Allah berkata, wa min dunihima jannatan. Selain dua tersebut, di bawahnya ada dua surga yang lain, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fihima ainani nadhakhatan. Di situ ada mata air yang memancarkan air. Beda, yang pertama Allah sebutkan air yang mengalir, mata air mengeluarkan sungai, yang satu mata air hanya memancarkan apa? Air, ya. Jadi Allah sebutkan bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Demikian juga misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-Waqiah, kata Allah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang sabiqun, yang semangat berlomba dalam paling depan dalam melakukan kebajikan, ulaikal muqarrabun, mereka adalah penghuni surga yang muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan penghuni surga yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Penghuni sebelah kanan, betapa indah kehidupan mereka. Allah sebutkan ternyata ada penghuni surga disebut ashabul maimanah. Di atas mereka namanya muqarrabun, lebih tinggi, ya. Demikian juga Allah sebutkan dalam misalnya surat Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynay yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah, sungguhnya al-abrar, orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan, lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan. Jadi Allah sebutkan ada dua model, al-abrar sama al-muqarrabun. Al-abrar dan al-muqarrabun. Al-abrar, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang berbuat baik dalam kebahagiaan. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas al-araik. Al-araik itu dipan-dipan yang sudah dihias, itu ada bantal-bantalnya, ada kelambunya, ada keindahannya, ada bidadarinya, lengkap semua, ya. Alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan, mereka memandang seluruh kenikmatan yang mereka miliki di akhirat. Ta'rifu fi wujhihim nadratan na'im, kau akan melihat kebahagiaan nampak pada wajah mereka. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari rahiq. Rahiq itu khamar yang merupakan minuman penghuni surga, ya. Khitamuhu misk, kalau khamar itu diminum selalu setelah selesai minum akan keluarkan aroma yang indah, yaitu khamar tersebut selain lezat, aromanya sangat wangi.
Jadi kalau habis diminum keluar seperti bau kasturi. Ya. Kata Allah, ya, wa mizajuhu min tasnim. Wa fi dzalika fatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim, ternyata khamar tersebut dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah mata air yang merupakan sumber minumannya al-muqarrabun. Allah sebutkan ada dua tingkatan, al-muqarrabun sama al-abrar. Al-abrar minumannya khamar dicampur dengan tasnim. Minumnya khamar dicampur dengan apa? Tasnim. Jadi cuma tidak dikasih tasnim seluruhnya, cuma dicampur dengan tasnim. Al-muqarrabun minumannya 100% tasnim. Ternyata ada tingkatan ya. Ibarat kalau kita bahasakan dengan sekarang, yang di bawah minum air putih dicampur madu, ini minumnya madu seluruhnya. Gampangannya demikian. Sehingga menunjukkan untuk minuman saja kelasnya berbeda antara al-abrar dengan al-muqarrabun. Kalau minumannya berbeda, tentu makanannya juga kelasnya berbeda. Kalau kelas makanannya berbeda, kelasnya berbeda, tentu bidadari juga kelas berbeda. Tidak akan sama bidadari yang di bawah dengan yang di atas. Jadi untuk surga maka bertingkat-tingkat. Sampai dibahas oleh para ulama, apakah penghuni surga yang di bawah boleh main-main ke atas? Kalau main ke atas, ternyata lebih cantik, ternyata. Yang jelas antara penghuni surga ada pertemuan. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang di bawah, di atas boleh main ke bawah, yang bawah tidak boleh main kemana? Ke atas. Ini perkara gaib. Tapi yang jelas semua yang mau surga pasti bahagia, tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Tetapi nikmat surga tidak sama, bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Orang yang susah-susah beribadah tidak sama dengan orang yang beribadah tapi bermalas-malasan. Tapi berapa tingkatan surga? Maka ini juga khilaf di kalangan para ulama. Tetapi Rasulullah SAW sebutkan begitu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sampai Allah menjadikan para mujahidin satu amal soleh saja, yaitu jihad fisabilillah, ternyata tingkatannya sampai 100 tingkatan. Kata Nabi SAW, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Sungguhnya bagi para mujahidin Allah siapkan 100 tingkatan derajat surga, yang antara satu dengan yang lainnya sebagaimana jaraknya antara langit dan bumi. Satu amal soleh, yaitu jihad fisabilillah, ternyata surganya tidak satu model, bahkan 100 tingkatan. Menunjukkan Allah sangat detail untuk mengklasifikasikan para mujahidin. Para mujahidin tidak sama. Ada yang mungkin yang sangat tinggi, yang mengorbankan jiwa dan raga, jiwanya hilang, raganya hilang, dirusak-rusakin oleh musuh, hartanya ludes semuanya, dan dia sudah sering berjihad berulang-ulang. Ini beda tentunya dengan orang yang mungkin dalam jihad dia cuma kehilangan hartanya, tidak kehilangan nyawanya. Dengan orang yang mungkin cuma berjihad cuma sekali. Beda. Saking detailnya sampai Allah bikin klasifikasi 100 derajat. Ini Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin ya wa akbaru tafdhila. Kata Allah, semuanya kami berikan harta. Yang beriman kami beri harta, yang kafir kami beri harta. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan sungguhnya pemberian karunia Allah tidak terhalangi. Kata Allah setelah itu, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami menjadikan penghuni dunia ini tingkatan ekonominya bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Kita kalau lihat ada pengumuman misalnya 100 orang terkaya di dunia, 1, 2, 3. Kita nomor berapa? Wallahu alam ya. Kalau mau diklasifikasi tentang orang kaya, mungkin banyak klasifikasi. Orang super kaya, orang yang sangat kaya. Pertama super, yang kedua apa? Sangat kaya. Yang ketiga klasifikasi yang kaya. Yang berikutnya sedang kaya, tapi apa? Sedang. Yang berikutnya kaya biasa.
Yang berikutnya sok kaya. Yang berikutnya merasa kaya. Kedua miskin juga miskin, sangat miskin, super miskin dan super miskin. Sampai ada yang tidak punya apa-apa, seperti Allah sebut dalam Al-Qur'an, ya. Au miskinan dza matrabah, berilah makan kepada miskinan dza matrabah, orang miskin yang tidak punya kecuali tanah, yaitu sangat apa? Miskin. Rumah enggak ada, mobil enggak ada, sepeda enggak ada, apapun enggak ada kecuali cuma tanah, saking miskinnya. Nah, kalau kita mau klasifikasi tentang ekonomi manusia di dunia ini bertingkat-tingkat, kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd." Lihatlah bagaimana kami beda-bedakan antara penghuni bumi dalam masalah karunia, rezeki. Dari yang sangat-sangat kaya dengan sampai sangat-sangat miskin. Kalau kita klasifikasi, taruhlah 100 klasifikasi. Kata Allah, ada yang sholat benar sama-sama ke masjid, benar sama-sama saf pertama, tapi yang satunya ikhlasnya, khusyuknya luar biasa. Yang satunya masih pikirannya melayang kemana-mana, beda. Surga untuk istri salehah yang taat kepada suami, yang kata Nabi SAW, kalau taat kepada suami, udkhilil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti, masuklah kau ke dalam surga dari pintu mana saja kau sukai. Apakah sama wanita satu dengan yang tidak sama? Ada yang taatnya luar biasa, ada yang kadang taat, kadang ngambek, kadang beda-beda, ya. Tidak sama. Allah Maha adil, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya tingkatan di surga sampai 6.000 lebih sesuai dengan jumlah ayat di Al-Qur'an. Mereka berdalil dengan satu hadis yang di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman kepada penghuni surga, yuqalu li ahli Al-Qur'an, dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, Iqra warattil wartaqi, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran dan naiklah, dan bacalah dengan tartil, sungguhnya kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Setiap dia baca ayat naik derajat, setiap dia baca ayat naik derajat. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya tingkatan di surga sejumlah dengan ayat di Al-Quran. Maka siapa yang mengamalkan seluruh isi Al-Quran dari awal sampai akhir, dia mendapatkan derajat yang tertinggi. Ini berarti tingkatan surga sangat detail, sangat banyak. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu seorang beriman seharusnya dia berusaha untuk bersaing dalam urusan apa? Akhirat. Bersaing dalam meraih surga. Rasulullah SAW menyebutkan ada persaingan, tapi persaingan dunia. Persaingan ada dua, persaingan dunia, persaingan akhirat. Kalau persaingan dunia sudah sering kita lihat dan sudah terlihat hasilnya, dan kita pun kadang melakukannya. Itulah persaingan terhadap dunia yang Allah cela dalam Al-Quran, bersaing karena dunia murni. Allah mengatakan contohnya, alhaakumu at-takatsur, sungguh sikap at-takatsur telah melalaikan kalian. Takatsur itu apa? Banyak-banyakan, rumah yang paling banyak, harta paling banyak, emas paling banyak, duit paling banyak, ya. Bangga-banggaan tentang apa? Dunia. Ini yang membuat lalai. Kita ini kan manusia sebenarnya kalau punya harta karena kebutuhan, hisabnya ringan. Kalau kita butuh, ini karena saya beli mobil karena butuh, saya bangun rumah karena butuh. Saya ini hisabnya ringan, karena kalau Allah hisab ya memang karena butuh. Jadi masalah bukan karena butuh, karena keinginan. Ingin punya ini, ingin punya anu, bukan kebutuhan. Keinginan inilah yang kemudian terkadang buat orang lalai. Jadi dia punya rumah bagus, dia bangun lagi yang sangat besar yang tidak perlu. Untuk bangun rumah yang lebih besar itu dia butuh energi, butuh duit, cari tanah, mikir, habis sehingga dia waktu zikirnya kurang, baca Qur'annya kurang. Kan demikian. Dia udah punya mobil, dia beli lagi yang mewah-mewah, padahal dia udah punya mobil cukup. Tapi karena keinginan, sehingga dia pun banyak-banyakan mobil, megah-megahan mobil, itu masalahnya di situ. Ini namanya tanafus, berlomba tapi dalam urusan apa? Dunia. Ya Allah mengatakan bahwasanya lomba-lomba dalam dunia ini membuat manusia lalai. Kapan berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Kalian tidak akan berhenti berlomba-lomba dalam urusan dunia sampai kalian masuk liang lahat baru berhenti. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kana li bini Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan."
Wala yamla'u jawfahu illa turab. Kalau seandainya anak Adam diberikan atau dia punya 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Ya. Kalau dia punya 2 tambang emas, dia akan mencari tambang yang ketiga. Dan dia tidak akan berhenti kecuali sampai mulutnya dimasukin tanah, baru berhenti. Oh, terakhirnya ujung-ujungnya tanah, masuk liang lahat. Kemana emas yang saya kumpulkan selama ini? Ujung-ujungnya makan tanah. Ini kalau dia benar-benar mencari murni duniawi. Taib. Ini Allah sebutkan tentang tanafus, lomba dalam urusan dunia. Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama." Ketahuilah dunia ini hanyalah permainan senda gurau. Sebentar selesai. Seperti permainan main-main kemudian game over. Merasa banyak uang, merasa ini, merasa sehat, tahu-tahu mati, game over. Apalagi zaman sekarang kematian mendadak sangat banyak. Walahun, hanya senda gurau sebentar. Wa takatsurum bainakum wa tafakhurum bainakum, untuk bangga-banggaan. Saya inilah, bangga-bangga nasab saya lah, keluarga saya lah, darah biru lah, bangga-banggaan. Jabatan saya lah. Wa takatsurum bainahum, banyak-banyakan. Dunia itu gitu, banyak-banyakan, bangga-banggaan. Saya lebih banyak inilah. Aktsaru amwalan wa auladan, harta saya lebih banyak, anak saya lebih banyak, ya. Istri saya lebih banyak. Bangga-banggaan. Dunia. Zina hanya perhiasan, penampilan, ganti inilah, ganti baju inilah, tas inilah, sepatu inilah. Dunia seperti itu. Kendaraan barulah, model inilah, hanya itu dunia. Allah mengatakan semua itu kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan yang menyenangkan penanamnya. Hijau, enak dipandang. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian menjadi kering, jadi kuning. Kemudian hilang. Yakunu hutama, kemudian tiba-tiba hancur lebur. Demikianlah dunia ini. Ini yang dibangga-banggakan oleh banyak manusia, dilomba-lombakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, aku tidak khawatir kemiskinan menimpa kalian. Orang miskin memang tidak enak, tapi banyak orang sabar dalam kemiskinan. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi aku khawatirkan dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana dibukakan dunia bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha. Kemudian mereka bersaing, perhatikan. Fatanafasuha. Mereka bersaing tentang dunia. Kalian bersaing tentang dunia kama tanafasuha, sebagaimana orang sebelum kalian bersaing dengan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka persaingan terhadap dunia tersebut, dunia akhirnya membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi persaingan ada. Sebenarnya persaingan dunia. Dan persaingan dunia, kalau sekedar murni dunia, maka ini tidak dianjurkan, bahkan tercela. Tercela. Bagaimana kita berlomba-lomba banyak-banyakan dunia yang akan sirna, yang akan kita tinggalkan, ya. Mau kita bangga-banggakan. Bagaimana kita berlomba-lomba dunia yang membuat hisab kita semakin panjang. Antum makanya kalau udah punya kendaraan, jangan lihat kendaraan yang terlalu mewah, nanti antum hasad. Yang penting antum bilang alhamdulillah, hisab saya lebih ringan daripada hisab apa? Dia. Saya pernah pergi mau kajian, ada teman nawarkan Land Cruiser, dia baru beli, Ustaz, pakai Ustaz, Land Cruiser. Saya bilang enggak, ke Bandung ngapain pakai Land Cruiser? Enggak usah. Pinjam Ustaz, maksudnya pinjam bukan dikasih. Saya bilang enggak lah, saya enggak mau pinjam, nanti hisabnya panjang. Dalam hati yang pinjam aja dihisab, apalagi yang pakai, apalagi yang punya. Artinya, subhanallah. Saya sekali lagi, kalau kebutuhan aman, karena kita butuh. Tapi kalau keinginan, ini repot, hisabnya panjang. Bukankah Rasulullah kabarkan di akhirat? Ini ada cerita orang kaya masuk surga. Kaya masuk surga. Yang kaya masuk neraka banyak. Rasulullah bersabda, "Ittala'tu ala al-jannah fawajadtu aktsaru ahliha al-fuqara."
Aku melihat surga, aku dapati kebanyakan penghuninya orang apa? Miskin. Orang kaya kemana? Kebanyakan orang kaya ke neraka. Kebanyakan orang kaya kemana? Ke neraka. Kebanyakan penghuni surga miskin. Makanya yang miskin, alhamdulillah, kesempatan masuk surga semakin apa? Besar. Nah, orang kaya kesempatan masuk surga kecil karena kebanyakan mereka tidak bisa bersyukur. Tetapi ada orang kaya masuk surga? Ada. Ada enggak Ustaz orang kaya masuk surga? Ada. Sahabat juga banyak yang kaya masuk surga. Tetapi kalau masuk surga pun telat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna fuqara ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang kaya lebih cepat 500 tahun. Kenapa orang kaya dalam sebagian riwayat 100 tahun, dalam sebagian riwayat 40 tahun? Kenapa ada perbedaan? Ada yang lebih cepat 40 tahun, ada yang lebih cepat 100 tahun, ada yang lebih cepat 500 tahun. Tergantung perbedaan hisab. Ada orang kaya sangat kaya, hisabnya semakin apa? Semakin panjang. Dia dihisab sampai 500 tahun. Ngantri masuk surga, tapi dihisab berapa tahun? 500 tahun. Tahu-tahu supirnya bilang, "Bos, saya duluan, bos." Pembantunya, "Bos, afwan bos, afwan bos." Asif, maaf bos. Iya mas. Bos masih berapa lama? Masih 497 tahun lagi. Supir, anak gua, satpam masuk duluan. Yang soleh-soleh masuk apa? Bosnya nunggu 500 tahun. Ya akhi, kita ini di dunia, kalaupun kita kaya raya, kita hanya menikmati berapa tahun? Paling 40-50 tahun. Jarang di antara kita yang lahir langsung kaya. Jarang kan? Jarang. Kebanyakannya setengah mampus dulu. Nanti dia baru kaya mungkin umur 40-an, 35, baru kaya. Terus umur 50 dia tewas. Jadi dia kaya cuma 15 tahun, 20 tahun. Dia kaya 15 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Misalnya dia kaya 50 tahun, hidup 50 tahun, kaya. Ternyata untuk dihisap 50 tahun ini dia butuh ngantri berapa tahun? 500 tahun. Mengerikan. Waktu hisapnya lebih panjang daripada waktu menikmatinya. Iya tidak? Oleh karenanya, ini pun kalau masuk surga, kalau masuk neraka, waliyadzubillah ya. Jadi ada persaingan dunia. Allah mengatakan kepada nabinya, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kau panjangkan matamu wahai Rasulullah kepada orang-orang yang kami berikan kenikmatan dunia. Zahratal hayatid dunya, kenikmatan dunia yang kata Allah zahrah, yaitu adalah mawar yang cepat layu. Mawar kan begitu, indah, harum, berwarna-warni, tapi cepat apa? Cepat layu. Ya. Dunia seperti itu, maka jangan kau terlalu lihat wahai Nabi. Sungguhnya warizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki Rabbmu lebih baik dari dunia dan lebih baik daripada dunia yang mereka miliki. Jadi tanafus, lomba-lomba untuk banyak-banyakan gagah-gagahan dunia. Kalau sekedar hanya gagah-gagahan dunia, maka ini tercela. Maka renungan baik kita. Ustaz tidak boleh kaya, boleh, tapi jangan gagah-gagahan. Ya. Yang penting gunakan kekayaanmu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang dianjurkan? Yang dianjurkan adalah tanafus fil akhirah, lomba-lomba dalam urusan apa? Akhirat. Apa kata Hasan al-Basri? Ya. Idza ra'aita man nafasaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan akhirat. Saingi dalam urusan akhirat. Kata Hasan al-Basri, man nafasaka fid dinik fanafisu. Siapa yang menyaingimu dalam urusan agama, saingilah. Dia berinfak, kau berinfak juga, ya. Dia baca Quran, kau baca Quran juga. Dia salat malam, kau salat malam juga. Ya. Dia semangat ke masjid, kau juga semangat ke masjid. Man nafasaka fi dinik fanafisu. Siapa yang menyaingimu dalam urusan agama, maka saingilah. Wa man nafasaka fid dunya, siapa yang menyaingi urusan akhirat, fa'alqiha ala nahri. Lemparkan dunia untuk diambil semua. Di sini diingatkan bahwasanya persaingan yang utama adalah persaingan akhirat. Kata Allah setelah menyebutkan tentang nikmat akhirat, tentang surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat, nikmat surga, maka bersainglah. Makanya kalau kita lihat dalam ayat, Allah sebutkan dengan perkataan semangat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepatlah. Paling depanlah urusan apa? Akhirat, amal soleh.
Allah juga berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ya samawati wal ard." Bersegeralah, sari'u, musara itu cepat. Jadi Allah mengatakan sabiku yaitu lombailah, paling depanlah. Dalam ayat yang Allah mengatakan sari'u, cepatlah. Dalam ayat yang Allah mengatakan falyatanafasil mutanafisun, bersainglah. Ini semua menunjukkan kalau urusan akhirat semangat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tu'adatu ya, fi kulli syai'in khairun illa fi amalil akhirah." Perlahan-lahan itu baik dalam segala urusan, tidak tergesa-gesa. Baik dalam segala urusan kecuali urusan akhirat, segera, harus segera, tergesa-gesa, jangan tunda-tunda urusan akhirat. Karena kita nggak tahu kapan mati, apalagi zaman sekarang banyak orang mati tiba-tiba. Masih muda udah mati, ya. Belum 40 sudah meninggal, belum 50 sudah meninggal, ya. Bos ini meninggal, bos anu meninggal, banyak. Oleh karenanya Allah menyuruh kita untuk bersaing dalam urusan akhirat. Ya. Kalau di dunia kita sudah tahu kedudukan kita sudah tahu ya. Dia lebih hebat dari saya urusan dunia. Ini lebih rendah dari saya. Jelas supir saya, bibi saya, pembantu saya lebih rendah dari saya urusan dunia, benar. Tapi urusan akhirat belum tentu. Belum tentu dia lebih rendah daripada kita, belum tentu. Saya sering bilang, kita punya pembantu. Kita secara dunia jelas dia pembantu kita, kita yang gaji. Tapi akhirat belum tentu. Buktinya apa? Buktinya dia kerja berbulan-bulan, 100% gajinya dia kirim buat orang tuanya. Siapa di antara kita seperti itu? 100%. Mungkin ada yang bilang, saya sudah bangunkan rumah buat ibu saya belikan mobil buat saya. Tapi itu berapa persen dari hartamu? Cuma sedikit. Dia 100% dia berikan kepada ibunya. Terus kau bilang kau lebih hebat dari dia? Belum tentu. Belum tentu. Lihat, mungkin ada orang-orang mungkin tukang bersih-bersih, kok ternyata dia mengayomi anaknya, istrinya, kakaknya, adiknya, luar biasa. Dia habiskan umurnya untuk mengayomi kerabatnya misalnya. Kita nggak tahu. Oleh karenanya persaingan dunia sudah kelihatan hasilnya, persaingan akhirat belum. Saatnya kita bersaing, Ya. Jadi itu yang diajarkan dalam syariat. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Bagaimana mereka bersaing dalam urusan akhirat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad, cemburu, ghibtah kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu al-ilm, ya, fahuwa atahullahu al-hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, orang yang Allah berikan kepada dia ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu tersebut, yaitu hikmah, dan dia mengajarkannya. Ini orang kita cemburui. Kita cemburu lihat ulama menyebarkan ilmu luar biasa, keilmuannya kita cemburu. Orang ini manfaat kepada umat luar biasa. Ya. Kita pingin seperti mereka, meskipun kita enggak mampu, tapi kita pingin seperti mereka. Kata Nabi, orang seperti ini berhak untuk kita cemburui. Kita pingin seperti dia. Kenapa? Manfaatnya luar biasa, ilmunya, buku-bukunya tersebar ke alam semesta. Yang kedua, rajulun atahullahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Seorang yang Allah berikan harta kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Ini kita cemburu. Kok bisa ada orang punya harta tapi dia sedekahkan? Namanya orang punya harta, kalau punya harta pingin dicium harta tersebut, dipeluk erat-erat, dia tahu enggak? Tapi ternyata dia infakkan. Kita cemburu. Ada kawan subhanallah, infak bikin masjid sendirian 100 miliar. Ada. Sendirian. Luar biasa ya. Kita lihat, Masya Allah, itu duit atau duit. Lihat aja nggak pernah. Apalagi pegang. Uang sebanyak itu dia infakkan berapa? Masjid. Ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi ada orang-orang yang hebat. Bagi dia uang itu nilainya tidak seberapa. Ya. Dan dia bukan hidup mewah-mewah. Dia hidup biasa-biasa aja. Tapi ternyata uangnya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Nabi mengatakan tidak ada hasad kecuali kepada dua orang ini, berarti Nabi menyuruh untuk apa? Bisa seperti mereka. Maka seorang berusaha. Kalau saya punya, seperti Rasulullah sebutkan, innamad dunya li arba'ati anfar. Sungguhnya dunia itu 4 orang. Yang pertama, Allah berikan dia harta dan ilmu, kemudian dia gunakan harta tersebut di jalan Allah. Orang yang kedua, Allah berikan harta tanpa ilmu, dia habiskan hartanya untuk yang tidak-tidak. Orang yang ketiga,
dia punya ilmu, tidak punya harta. Dan dia berkata, seandainya saya punya harta, saya akan berinfak seperti si fulan. Kata Nabi, huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dia dan orang yang pertama pahalanya sama. Dia tidak punya harta, tapi dia ingin. Kalau saya punya harta, saya ingin seperti yang pertama. Yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Dia berkata, seandainya saya punya harta, saya akan habis-habiskan foya-foya. Maka dia dan yang orang kedua, orang keempat, orang kedua, dosanya sama. Ini menunjukkan Nabi memuji orang berangan-angan. Kalau saya punya harta, saya ingin seperti saya enggak punya duit. Kalau saya punya harta, saya ingin bangun masjid, tapi saya enggak punya duit. Kontrakan aja belum bayar. Tapi dia dapat pahala karena dia punya cita-cita yang tinggi. Makanya kita setiap solat kita punya cita-cita yang tinggi. Bukankah setiap solat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalannya para nabi, siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kita selalu minta yang tinggi. Urusan akhirat Allah suruh lihat ke atas, Nabi suruh lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Lihat bagaimana para nabi, lihat bagaimana sholihin, bagaimana syuhada, lihat ke atas agar kita termotivasi. Urusan dunia, lihat ke bawah. Kata Nabi SAW, la tanzur ila man fawqakum. Urusan dunia jangan lihat ke atas, walakin dzur ila man asfala minkum. Tapi lihatlah kepada yang di bawah. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum, walakin dzuru ila man asfala minkum. Lihatlah ke bawah. Kalau kau lihat ke bawah, kau tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Urusan dunia lihat ke bawah. Urusan akhirat lihat ke atas. Itu Masya Allah dia bisa sedekah seperti itu. Masya Allah dia bisa umrah. Masya Allah dia bisa haji. Masya Allah dia bisa hafal Quran. Masya Allah dia bisa ini. Rajin sholat subuh terus di masjid. Kita cemburu seperti itu.